Halo guys, selamat datang di channel Error. Ini adalah alur cerita dari Komik Master, Tetaplah Rendah Hati. Chapter 1. Alam Tianxuan, Qingzhou. Qingzhou adalah salah satu dari 4 negara bagian utama di alam Tianxuan yang luas dan tak terbatas. Negara ini telah menghasilkan banyak orang berbakat sejak zaman dahulu, dan yang paling terkenal adalah banyaknya pembudidaya pedang. Di Qingzhou, praktisi pedang mencakup sedikitnya 70% dari praktisi. Bahkan orang-orang biasa di dunia sekuler memiliki preferensi khusus untuk pedang. Mainan favorit anak-anak adalah pedang kayu. Saat mereka dewasa, mengenakan pedang panjang di pinggang mereka adalah hiasan terbaik. Inilah wilayah kekuasaan pedang yang agung. Sekte paling terkenal di Qingzhou adalah sekte pedang yang terletak di pusat Qingzhou. Sekte pedang memiliki total 300 sekte yang berafiliasi di seluruh Qingzhou, dan sekte Mo adalah salah satunya. Pada saat ini, di puncak Danqing tempat Momen berada, ada seorang gadis muda bertubuh gempal berbaju hitam, menggendong seorang gadis kecil berwajah bulat menaiki tangga gunung. Nama gadis itu adalah Lu Dongli, dan nama belakang ibunya adalah Lu. Ia dilahirkan pada titik balik matahari musim dingin dan ibunya suka memakan buah pir. Oleh karena itu ia diberi nama demikian. Dia juga memiliki kakak laki-laki bernama Lu Chaoge, sebuah nama yang tidak berarti apa-apa. Nama ini berasal dari sebuah buku yang dibuka dengan santai oleh Tuan Kouqin, membolak-balik 2 halaman, memilih kata pertama di setiap halaman, dan menyusun 2 kata, Chaoge. Gadis kecil di punggung Lu Dongli memiliki mata besar dan berair serta wajah tembam yang membuat orang ingin mencubitnya. Gadis kecil itu tampak seperti tipe yang berperilaku baik, dan dia berkata kepada Lu Dongli dengan suara bayi, "Guru, mengapa Anda tidak membawaku ke gunung? Tidak bisakah Anda terbang?" Di mata gadis kecil itu, gurunya adalah orang paling keren dan berkuasa yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Gadis bernama Lu Dongli tersenyum. Meskipun dia tampak muda, temperamen dan perilakunya lebih tenang daripada teman-temannya. Dia sangat puas dengan murid baru yang baru saja dijemputnya dari gunung. Seorang murid baru, dan menjawabnya dengan sabar. "Xiao Qiu, ini pertama kalinya kamu naik gunung. Aku ingin kamu mengenal lingkungan Gunung Danqing. Dalam perjalanan naik gunung, aku juga akan memberitahumu peraturan sekte, dan ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan kepadamu secara rinci." "Guru, saya akan mendengarkanmu." Gadis kecil itu berkedip, tampak sangat berperilaku baik. Lu Dongli mengangguk pelan, dan dia mengulangi aturan sekte itu dengan suara yang tenang namun menyenangkan. Setelah menyelesaikan perkataannya, dia mulai memperkenalkan sekte Mo. "Xiao Qiu, selain kamu, sekte Mo saat ini memiliki 7 murid luar. Mereka adalah kakak dan adikmu. Di antara mereka, ada yang muridku, dan yang 1 murid gurumu." Lu Dongli terus menaiki tangga dengan kakinya yang ramping dan memperkenalkannya. "Pemimpin sektemu adalah kakak laki-lakiku, 1 tahun lebih tua dariku. Oleh karena itu, kamu harus menghormatinya dengan baik di masa depan. Menghormatinya lebih dari kamu menghormatiku, tapi..." Setelah dia mengucapkan kata, "tetapi," ada ekspresi yang sangat serius di wajahnya, seolah-olah konten yang mengikutinya sangat penting, yang membuat Xiao Qiu juga gugup. "Tetapi kamu harus ingat kau tidak boleh sendirian saat bersamanya dan meniru sifatnya." "Ah!" Xiao Qiu sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa itulah yang sedang dibicarakan sang guru. Di usianya yang masih sangat muda, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya tentang seperti apa orang yang menjadi kepala sekte itu. Tidak boleh sendirian? Apakah pemimpin sekte memakan anak kecil? Seolah-olah dia telah melihat kebingungan murid kecilnya. Lu Dongli menutup mata indahnya dengan ekspresi tak berdaya, dan berkata tidak. Dia membuka matanya dan melanjutkan perkataannya. "Dia tidak memakan anak kecil. Ini lebih menyeramkan daripada itu." Lu Dongli mendongak ke puncak gunung dan membayangkan apa yang kakaknya lakukan di masa lalu.
Lu Dongli sangat dewasa sejak masa kanak-kanak dan memiliki kepribadian yang stabil. Dia merencanakan segalanya dengan cermat sebelum mengambil tindakan. Dia juga mengambil langkah satu demi satu saat memperbaiki rantai. Dia tidak akan pernah mencoba membuat terobosan kecuali dia 100% yakin. Tetapi kakaknya, yang setahun lebih tua darinya, adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia sangat biasa, namun sangat percaya diri. Selain parasnya yang rupawan, kultivasi dan bakatnya dalam banyak hal sebenarnya pas-pasan. Namun dalam situasi ini, ia selalu percaya sejak kecil bahwa dirinya adalah orang terpilih, putra takdir, dan berkarakter layaknya tokoh utama dalam novel. Dia pikir kepercayaan diri kakaknya sudah ada sejak lahir, sampai suatu kali dia bertanya pada Lu Chaoge. Dia menatap orang-orang dengan mata yang dalam dan menatap langit malam pada sudut 40 derajat. Dia jelas belum berada dalam masa perubahan suara, tapi dia mengeluarkan suara yang tidak terlalu dalam dan berkata dengan nada serius tapi sangat arogan. Adik kecil, itu karena kamu tidak tahu dari mana asalku, dan kamu tidak tahu bahwa aku telah melihat kebenaran alam Tianxuan yang sangat besar ini. Sejak saat itu, Lu Dongli yakin bahwa kakaknya tidak dilahirkan dengan rasa percaya diri, tetapi dirasuki setan. Semua yang ada di dunia ini hanyalah game dan aku terjebak di dalam dunia game ini. Tentu saja Lu Dongli tahu dari mana kakaknya berasal. Baginya kakaknya lahir dari rahim ibunya sama seperti dia. Adapun untuk melihat kebenaran alam Tianxuan, bahkan Master Sekte Pedang pun tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Itulah kenapa Lu Dongli kecil menganggap ada yang salah dengan otak kakaknya yang menganggap dunia sebagai game dan sering mengatakan omong kosong saat kegilaannya muncul. Dan kata-kata serta tindakan sehari-hari kakaknya bahkan lebih sulit untuk dijelaskan. 3 tahun lalu, ketika ibu mereka meninggal dunia, Lu Chaoge menangis sekeras-kerasnya hingga ia pingsan. Sebelum pingsan, ia berbicara omong kosong. Mengatakan bahwa ia telah hidup selama lebih dari 40 tahun dan hanya kedua orang tuanya lah telah memberinya kehangatan yang belum pernah ia terima sebelumnya. Jelaslah dia masih kecil saat itu, jadi bagaimana dia bisa berusia lebih dari 40 tahun? Mungkin itu salah ucap. Yang lebih keterlaluan lagi adalah setelah orang tua mereka meninggal. Meskipun kakakku bersedih, dia jelas lebih percaya diri. Hal ini membuatnya semakin sombong. Dia sering menyebutkan kata yang sama sekali tidak dimengerti Lu Dongli. Ia berbicara mengenai pola protagonis. Dia sering mengatakan bahwa dirinya adalah pola bagi tokoh utama, tetapi dia tidak pernah memberitahu Lu Dongli apa pola bagi tokoh utama itu. Dan apa hubungannya ini dengan kematian ibu mereka? Semenjak dia belajar menggunakan kata la, yang dicetuskan kakaknya secara fleksibel, pikiran-pikiran ini kerap terlintas di benaknya. Mengapa kakaknya hidup begitu sombong itulah yang dipikirkan Lu Dongli. Karena karakter kakaknya itu Lu, tekad Lu Dongli untuk terus memperbaiki kegilaan itu semakin kuat. Kalau dia tidak berlatih dengan baik dan berdiri di belakang kakaknya, maka suatu hari, kakaknya mungkin akan dipukuli sampai mati. Bagaimanapun juga, dunia luar sebenarnya sangat berbahaya. Meskipun Lu Dongli tidak berjalan cepat, dia perlahan mencapai puncak gunung dan kemudian berhenti. Dia menghela napas setelah mengingat tingkah kakaknya itu. Xiao Qiu melepaskan salah satu tangannya dan menunjuk Lu Chaoge dan bertanya pada gurunya. Apakah orang itu pemimpin sekte? Lu Dongli sangat terkejut dengan keberadaan kakaknya itu sampai-sampai berteriak. Kakak! Lu Chaoge berdiri di atas bukit kecil memandangi bulan, berpose layaknya seorang MC di film-film. Angin berhembus di belakang Lu Chaoge, dia mengangkat tangan kanannya dan daun-daun beterbangan di sekitarnya. Dia berkata, jika surga tidak melahirkanku, langit Tianxuan akan gelap gulita bagai malam panjang selamanya. Pria berpakaian hitam yang tidak lain adalah Lu Chaoge itu bergumam pada dirinya sendiri. Wajah cantik Lu Dongli menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia menurunkan Xiao Qiu dari punggungnya, mengangkat tangannya, menutupi telinga Xiao Qiu,
dan memblokirnya sebelum berteriak. Jangan didengar. Xiao Qiu membuka lebar kedua matanya yang bulat dan memandang ke depan. Dia melihat seorang laki-laki berbaju hitam, dengan kedua tangan diletakkan di pipinya, menatap ke langit menahan angin dingin yang menderu-deru. Xiao Qiu bersumpah bahwa jika gurunya adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya, maka pria di depannya adalah pria paling tampan yang pernah dilihatnya. Lu Chaoge meletakkan tangannya ke belakang, berbalik dan berkata, "Nak, kau sangat beruntung bergabung dengan sekte Mo, mungkin saja ini adalah keberuntungan terbaik dalam hidupmu." Lu Dongli terdiam dan berpikir dalam benaknya setelah mendengar perkataan Lu Chaoge. Xiao Qiu sangat berbakat, jadi tidak sulit baginya untuk bergabung dengan sekte pedang terbaik. Sekte Mo yang sekarang hanyalah sekte kecil yang bahkan tidak masuk dalam 300 sekte di bawah sekte pedang. Bagi Lu Dongli, dialah yang beruntung karena bisa menjadikan Xiao Qiu yang sangat berbakat sebagai muridnya. Dia sangat tidak percaya dengan perkataan Lu Chaoge sebelumnya. Bagaimana bisa kakaknya Lu Chaoge sangat tidak tahu malu mengatakan kalau bergabungnya Xiao Qiu ke sekte Mo merupakan sebuah keberuntungan untuknya. Lu Dongli menatap Xiao Qiu, hanya melihat menatap kakaknya dengan rasa ingin tahu. Dia sadar dan cepat-cepat berkata dalam hatinya, "Tidak bagus." Xiao Qiu terpengaruh dengan perkataan kakaknya. Dia tidak mau Xiao Qiu menjadi gila seperti kakaknya. Dengan cepat Lu Dongli mengangkat Xiao Qiu dan berkata, "Kakak, Xiao Qiu pasti lelah. Biar aku yang mengantarnya istirahat dulu." Lu Dongli menyarankan. Lu Chaoge mengangguk setuju. Setelah mendapat persetujuan, Lu Dongli membawa Xiao Qiu, dan mereka berjalan menjauh dengan cepat. Xiao Qiu kemudian menoleh ke belakang melihat ke arah Lu Chaoge dan berkata pelan, "Pemimpin sekte." Lu Dongli memegang dagu Xiao Qiu dan memutar wajahnya dengan paksa. Setelah itu dia berkata dengan tegas, "Jangan menoleh ke belakang." Dalam diam dia berjalan meninggalkan Lu Chaoge. Setelah Lu Dongli dan Xiao Qiu pergi, Lu Chaoge berhenti menatap bulan dan berbalik untuk melirik punggung dua orang itu, satu besar dan satu kecil. Lu Chaoge mengangkat tangannya, dan menghentikan hembusan angin yang rupanya adalah salah satu kemampuannya. Setelah itu dia bergumam pada dirinya sendiri, "Xiao Qiu. Aku tidak tahu dari mana Xiao Lizi mengambil anak ini, tetapi atributnya sangat tinggi." Dia merasa puas. Di depannya muncul sebuah jendela yang berisi informasi tentang Xiao Qiu. Nama, Xiao Qiu. Tulang akar 8. Kualifikasi pedang, 8. Keberuntungan 9. Saat melihat keberuntungan Xiao Qiu adalah 9, ia bergumam, "Sepertinya bukan kami yang beruntung menemukannya, tapi keberuntungannya yang sangat tinggilah yang membuatnya bertemu kita." Selesai mengatakan itu, Lu Chaoge mentap bulan dan berpikir dalam benaknya. Sudah 21 tahun. Sudah 21 tahun sejak aku terperangkap ke dalam game Tianxuan World. Dunia tempat dia berada sekarang adalah game bernama Tianxuan World, yang dia mainkan di bumi pada kehidupan sebelumnya. Pada abad ke-22, industri game telah berkembang ke tingkat yang tak terbayangkan, dan orang-orang tampaknya berada di dunia yang berbeda. Kemunculan Tianxuan World yang tiba-tiba menimbulkan sensasi. Beberapa pemain bahkan mengemukakan gagasan bahwa setiap orang adalah proyeksi dari dimensi yang lebih tinggi. Padahal sebenarnya mereka tidak sedang main-main, melainkan telah pergi ke dunia lain sungguhan. Meski begitu Lu Chaoge tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan melakukan perjalanan melintasi dunia dan waktu. Benar, dia telah terperangkap dalam dunia game bahkan sebelum game itu rilis. Dari atas bukit kecil Lu Chaoge berdiri dalam diam, namun dalam benaknya dia memikirkan sesuatu. Dalam 21 tahun ini tidak banyak cheat yang kutemukan dalam dunia game ini. Jika hitunganku benar harusnya beta tes game ini akan segera diuji coba. Tepat setelah dia memikirkan itu, notifikasi dan pemberitahuan tentang beta tes game akan segera dimulai muncul di depannya. Lu Chaoge tersenyum dan berkata, "Heh, sudah kuduga." Tepat setelah itu chapter 1 pun berakhir.
Yaping hari ini adalah. Fun fact untuk satu chapter ini butuh 2 bab novel. Heh, kau pikir satu bab satu chapter? Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.